Apa sih yang bikin Aster sampai dibilang bisa ngegeser cara kita trading di DeFi? Jangan-jangan Aster ini bukan sekedar DEX, tapi bisa jadi blueprint masa depan on-chain trading. Kita tahu Aster salah satu aset yang naik lebih dari 10 kali lipat semenjak di-seal oleh Changpeng Zhao, salah satu founder dari centralized exchange paling besar di dunia. Kebanyakan orang mikir DEX ya gitu-gitu aja. Swap token, order book dikit, udah kelar. Salah besar. Kenalin Aster, DEX baru yang langsung bikin heboh dunia kripto. Bukan karena UI yang lucu-lucuan, tapi fokus ke perpetual futures yang bernilai ratusan miliar dolar. Aster ini lahir dari kawin silang unik. Multi-chain support kayak Solana, Ethereum, Arbitrum, tapi paling nempel di BNB Chain. Dan yang bikin makin panas, proyek ini tuh didukung langsung sama Changpeng Zhao alias CZ, co-founder Binance lewat YZ Labs. Terus apa yang bikin Aster beda? Satu kata, leverage. Kalau di Binance Spot maksimal 20 kali, di Hyperliquid 40 kali, di Aster 1001 kali leverage. Ya, kalian nggak salah dengar, 1000 kali lipat lebih. Selain pubs, Aster juga kasih spot trading. Tapi jelas, jualan utamanya ada di perpetual futures, di mana kalian bisa long atau short aset kripto tanpa harus punya asetnya. Dan hasilnya, baru seminggu jalan, Aster udah ngeflip Hyperliquid di daily revenue. Tokennya nembus market cap 3 miliar dolar. Jadi top 50 kripto. Gila, cepet banget ini Aster. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa Aster bisa semeledak ini? Pertama jelas karena leverage-nya 1001 kali. Emang dunia kripto tuh doyan yang ekstrim-ekstrim. Jadi bikin trader penasaran. Kedua, ada nama besar CZ. Dukungan co-founder Binance ini otomatis bikin komunitas FOMO. Banyak yang mikir kalau CZ aja dukung, berarti ini the next big thing. Ketiga, kompetisi langsung sama Hyperliquid. Hyperliquid ini udah jadi omongan di 2025. Tapi tiba-tiba Aster datang, ngeflip revenue-nya harian, dan bikin narasi baru. Apakah Aster bakal jadi Hyperliquid killer? Keempat, tentu aja token hype. Bayangin aja dalam 7 hari, token Aster naik 2000%. Market cap langsung jadi 3 miliar dolar. Ditambah lagi rumor airdrop berikutnya. Orang-orang makin rajin farming jadinya. Campur semua faktor ini, jadilah resep viral yang sempurna. Leverage ekstrim, dukungan nama besar, kompetisi yang seru, sampai token yang naik gila-gilaan. Di balik hype dan token yang mooning, Aster punya teknologi di belakangnya sendiri. Nah, inilah yang bikin mereka punya nyali untuk bersaing dengan Hyperliquid. Yang pertama, mereka punya multi-chain native. Aster bisa dipakai di BNB Chain, Ethereum, Arbitrum, sampai Solana. Jadi trader nggak harus ribet pindah ekosistem dulu. Sedangkan Hyperliquid, dia jalan di chain bikinan sendiri. Dua pendekatan yang beda. Hyperliquid lebih terkontrol, Aster lebih fleksibel. Kedua, ada fitur namanya Hidden Orders. Fitur ini bikin trader bisa naruh order tanpa kelihatan publik. Simple, tapi powerful. Karena di model DEX biasa, semua orang bisa lihat whale atau pause naruh short 300 juta dolar. Dengan hidden order, big players atau pause bisa masuk tanpa takut dilihat pasar. Ketiga, eksekusi ultra leverage. Aster ngasih opsi sampai 1001 kali leverage. Dan ini bukan gimmick. Mereka bangun sistem eksekusi yang katanya anti MEV dan tetap trustless. Keempat, mereka punya rencana membuat layer 1 sendiri. Ya walaupun sekarang nempel di BNB Chain, tim Aster udah bocorin bakal bikin blockchain khusus namanya Aster Chain. Katanya lagi internal testing, fokus utamanya tetap privacy, preserving trades. Jadi kalau ada yang bilang Aster itu cuma hype, itu nggak sepenuhnya benar. Mereka lagi nyiapin fondasi teknologi untuk bisa jadi DEX jangka panjang. Sekarang pertanyaan besarnya, Aster versus Hyperliquid, siapa yang menang? Dari segi volume, Hyperliquid masih rajanya. Minggu terakhir, Hyperliquid catat 5,3 miliar dolar. Sementara Aster
baru 2,84 miliar dolar. Jadi kalau soal liquidity depth, Hyperliquid masih unggul. Tapi revenue, Aster sempat nyalip Hyperliquid di beberapa hari pertama. Artinya, trader di Aster bayar fee lebih banyak. Ini jadi indikasi ada demand yang gila di sana. Kalau soal fitur, Hyperliquid terkenal dengan transparansinya. Semua order kelihatan, bahkan whale yang open short 300 juta dolar. Itu bikin market rasanya lebih fair, tapi juga bikin whale lebih waspada. Sementara Aster kasih opsi hidden orders, bikin big players lebih nyaman masuk tanpa dilirik retail. Terus ada leverage, Hyperliquid maksimal cuma 40 kali, Aster 1001 kali. Ini bikin retail langsung kepancing FOMO. Meski ya risiko likuidasi juga jadi super sadis. Terakhir ada teknologi chain. Hyperliquid ini udah punya blockchainnya sendiri, super optimized. Aster masih numpang di BNB, Ethereum, Arbitrum, Solana. Tapi mereka lagi siapin Aster Chain buat ngelawan di level infrastruktur. Jadi kesimpulannya, Hyperliquid lebih mature, transparan, dan udah proven. Sedangkan Aster lebih fresh, lebih agresif, dan lebih nakal dengan fitur leverage-nya dan privacy. Apakah Aster bisa mengalahkan Hyperliquid? Ya, itu tergantung apakah mereka bisa menjaga konsistensi volume dan likuiditas. Sekarang kita bahas masa depan Aster. Akankah hype doang atau bakal jadi Titan DEX di masa depan? Pertama, mereka lagi siapin layer 1 yang mereka sendiri, Aster Chain. Layer 1 khusus yang katanya didesain buat preserve trade privacy. Jadi bukan cuma DEX numpang chain orang lain, tapi mereka pengen kontrol penuh di level infrastruktur kayak Hyperliquid yang udah punya chain sendiri. Kedua ada airdrop. Ini yang bikin komunitas makin panas. Setelah TGE kemarin, sebagian token udah diklaim, tapi masih ada 53,5% supply buat community rewards pool. Begitu klaim periode Oktober ditutup, banyak yang spekulasi bakal ada ronde baru. Hasilnya banyak trader yang rame-rame farming volume dan nyari eligibilitas. Ketiga ada risiko. Jangan lupa leverage 1001 kali ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa bikin kalian kaya mendadak, tapi juga bisa liquid dalam hitungan detik. Ditambah Aster ini masih muda. Volume gede di awal bisa aja karena FOMO ditambah farming airdrop, bukan volume organik jangka panjang. Jadi intinya, kalau mereka sukses launch Aster Chain dan bisa menjaga likuiditas, ini bisa jadi the next hyper liquid killer. Tapi kalau cuma ngandelin hype airdrop ditambah leverage ekstrim, bisa aja jadi bintang jatuh. Aster ini masih di fase prove yourself. Pertanyaannya, kalian mau nyoba jadi early adopter yang ambil risiko atau nunggu project ini sampai benar-benar mature? Jadi, apakah Aster sekedar DEX dengan branding baru atau bisa jadi game changer? Kali Masada nggak bilang ini pasti di masa depan, tapi dia selalu mencari the next Aster. Kenapa? Karena biar bisa masuk duluan, dan kalau beneran meledak, ya cuannya yang maksimal duluan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah. Kira-kira kalau kalian nemu proyek kayak Aster gini, berani nggak nyemplung duluan? See you on the next video.